saya mulai jatuh cinta dengan bangsa Indonesia, orang-orang ramah, semua begitu. Dan one day saya lihat online, lihat beberapa foto for sale. Dan tidak tahu kenapa, tapi saya beli. Waktu saya beli foto-foto pertama kali, saya beli 5 foto Soekarno di kapal Asasop. Ada total berapa sekarang koleksinya? Lebih dari 1.400.000. Wow. 400 ya. Oke. Kembali di Kudos, kali ini bersama Dania Iman dan Irfan Ihsan. Seperti biasa kita mengangkat kisah-kisah unik, biasanya dari diaspora Indonesia. Tapi juga sebenarnya apapun yang unik yang menyangkut Indonesia, terutama ini kita angkat di Kudos. Seperti yang kali ini akan menemani kita di Kudos ya Dan ya. Ya. Ini luar biasa banget nih. Kalau misalnya kita ngelihat sosoknya bintang tamu kita kali ini kita nggak nyangka bahwa sebenarnya di balik itu ada sebuah hobi, kegemaran, dan kecintaan yang sangat dalam sama Indonesia. Iya, kali ini kita kedatangan Jacob Cass. Ini mungkin teman-teman juga udah pernah ngeliat ya sosoknya di Instagram. Dia adalah seorang kolektor foto-foto sejarah Indonesia. Nah, itu dia. Jadi kalau dilihat nih ya, ini sebenarnya yang ada di sini ini hanya, ya ampun, sebagian kecil banget. Terus kalau kita lihat di Instagramnya juga. Nah, iya, yaitu akunnya sebagian kecil. Akunnya koleksi sejarah Indo. Mungkin teman-teman juga udah sering melihat ya, melihat Jacob live sama teman-teman di Indonesia menjelaskan koleksinya. Nah, kita mau ngobrol nih kali ini karena ini spesial buat Kudos ya. Ini spesial banget. Nanti kita jelasin beberapa foto-foto yang ada di sini ya, sama beberapa foto-foto yang punya kedekatan lebih atau nilai lebih buat Jacob. Iya. Tapi kan yang paling penasaran itu adalah pertama, kok bisa sih segitunya pengen ngumpulin foto sejarah Indonesia? Yang kedua, kok bisa sih dapetin? Iya, itu dia kan, makanya tadi pengen tahu ini dapat dari mana. Karena ada informasinya di belakang foto-foto ini ya. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh. Tapi mungkin Jacob mau menyapa dulu nih teman-teman yang lagi mendengarkan Kudos kali ini. Bisa bahasa Indonesia loh. Coba ya. Saya Jacob Cass, kolektor foto-foto, buku-buku, dokumen sejarah Indonesia. Istri saya dari Jakarta, jadi saya belajar tentang Indonesia dari dia. Dan setelah kami menikah, saya pergi ke Indonesia pertama kali. Dan setelah pergi ke sana beberapa kali, saya mulai jatuh cinta dengan bangsa Indonesia, budaya, orang-orang ramah, semua begitu. Dan one day saya lihat online, lihat beberapa foto for sale. Dan tidak tahu kenapa, tapi saya beli. Dan waktu menerima, menunjukkan ke sister-in-law saya. Dan dia bilang, wah, ini unik banget karena mungkin belum pernah dipublikasikan di Indonesia. Jadi beli sedikit lagi, menunjukkan beberapa orang lagi. And everybody says, this is special. This is something, Yeah. Jadi saat itu saya terus beli. It becomes like an addiction. Ketagihan beli foto-foto ya. Jadi sebenarnya kalau diulang lagi tadi, gara-gara Jacob itu sering ke Indonesia, melihat bagaimana budaya orang Indonesia di sana, keramahannya, jadi jatuh cinta. Bukan sama istri, kalau istri udah pasti lah, dari sini dulu kan. Terus kemudian jadi akhirnya sampai cinta sama sejarahnya juga gitu ya. Ini unik loh. Saya yang pertama, saya tidak peduli tentang sejarah di sana, tapi mungkin kali ketiga ke sana, saya ambil phone, lihat siapa Soekarno, siapa Hatta di bendera. Mulai mempelajari gitu ya. Jadi saya mencari di online, Soekarno, Hatta, lalu itu link kepada orang-orang lain, dan seperti lubang saya jatuh dan mau belajar dan belajar bisa kembali sampai lagi. sekarang ya. Dan waktu itu foto pertama apa tuh yang langsung menarik perhatian Jacob? Foto pertama saya lihat yang bukan beli ya. Mungkin foto saat kemerdekaan Soekarno, Hatta, foto terkenal itu karena saya saat itu masih belajar gimana
Indonesia bisa menjadi negara bebas, bisa perang kemerdekaan, semua yang orang di sana sacrifice buat merdeka Indonesia. Itu masa saya belajar pertama. So those photos were what I first fell in love with. Oh, oke. Tapi saya tidak bisa menemukan yang itu karena diambil ulang oleh mungkin Jepang atau orang Indonesia di sana. Tapi when I see those, I fall in love with the history. Kalau yang pertama itu dulu pernah kita ngobrol-ngobrol juga sebelumnya ya, wawancara Jacob juga. Foto waktu itu di atas kapal ini ya kalau nggak salah. SS Hope. SS Ya, Hope, ya. yang pertama yang saya beli. So waktu saya beli foto-foto pertama kali, saya beli 5 foto Soekarno di kapal SS Hope adalah yang pertama yang saya menemukan dan add. Juga ada foto Soekarno dan Bu Fatmawati di pesta untuk setelah transfer sovereignty di Istana Merdeka dan 3 lain. So yang pertama yang saya lihat SS Hope Soekarno, and it's still special to me. Ya. Oke. Dan foto-foto ini apakah didapatnya di Amerika dari website online di Amerika atau mungkin ada dari negara-negara lain nih foto-fotonya Jacob? Dari banyak negara. So saya mencari online, toko-toko antik online. Saya coba bikin hubungan dengan orang penjual karena saya bisa dapat semua yang ini karena digital era. Karena semua foto yang ini, hampir semua dari koleksi saya, dari arsip media perusahaan pers di Amerika atau Eropa. Ya. Dulu, karena nggak ada digital library, mereka simpan semua. Aslinya. Dari dicetak untuk mereka. Ya. Dan karena masa digital, banyak perusahaan sudah bangkrut. Ya. Jadi mereka harus likuidasi koleksi mereka atau semua lain-lain begitu. Jadi saya mencari wholesalers atau orang yang beli arsip perusahaan itu. Dan saya ngobrol sama mereka, saya mau apa yang Anda punya dari sejarah Indonesia. Yeah. Okay. Dan bagaimana cara tahu mana yang asli, mana yang enggak? So ada stamps, ada age, dan setelah koleksi selama-lama bisa for a while bisa tell oleh deskripsi, age of the paper, stamping. Setelah Anda beli yang palsu beberapa kali, you know what to look for. Ada juga ya. Jadi justru itu setelah akhirnya jadi kolektor, di situ udah mulai bisa tahu mana penjual yang memang legit gitu ya. Yeah. Terus juga bagaimana ada sertifikatnya, ada stampnya. Ya, ada sertifikat, stamp. Kertas beda masa dulu, so jika kertas modern, jika nggak ada masa dulu, satu masa mungkin nggak ada glaze, dan setelah itu shiny lagi, so you learn over time. Nah, itu dia. Ini yang penting, ini hebat di sini kan. Jika jadi belajar juga sampai akhirnya dengan lihat aja udah bisa tahu ini asli, ini enggak. Jadi akhirnya jadi ahli di bidang ini gitu. Iya. Sebelum kita terusin pengen tahu dulu, ada total berapa sekarang koleksinya? Lebih dari 1.400.000. Wow. I mean, no, sorry, 400 ya. Oke. Yeah. Dan kalau boleh tahu nih ya, foto mana yang paling mahal dan foto apa yang paling less mahal? Yang pernah Jacob beli dan mungkin harganya berapa nih kalau mau jadi kolektor? Foto yang paling mahal yang saya pernah beli, foto dari meja bundar, konferensi meja bundar, tapi from the transfer of sovereignty. Yeah. Foto itu saya beli mungkin $200. $200. $200. Tapi saya bicara dengan orang-orang di Barnaby's dan mereka appraise lebih dari 300. So I did good. Saya punya koleksi buku dari meja bundar yang asli tanpa tanda tangan dengan dokumen asli bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Buku itu beberapa ribu $. Wow. Karena mungkin itu hanya adalah satu-satunya di dunia yang masih exist yang bukan di arsip negara. Dan apakah semakin tua tahunnya itu semakin mahal atau enggak pengaruh juga begitu? Yang paling penting dalam foto-foto yang saya lihat bukan how old, tapi siapa di foto. Jika foto orang terkenal, pasti lebih mahal. Paling murah biasanya adalah foto,
Tanjung Priok atau Suasana. tempat-tempat begitu karena ada banyak foto dan biasa untuk menemukan foto di sana. So bahkan foto tua di sana biasanya lebih murah daripada foto tempat-tempat beda. Oke. Ini sekarang kita bicara aja ya. Ini kalau foto-foto ada beberapa dibawa sama Jacob. Ya. Ini sedikit yang dibawa dari 1.400 koleksi pastinya. Susah soalnya. Susah. Mau dibawa semua. Ya, ini kalau lagi yang dengerin di podcastnya, kita akan kasih tahu aja gambarnya seperti apa. Nanti kita ceritain. Tapi kalau yang lagi ngeliat videonya atau mungkin nanti kita pasang beberapa di artikelnya juga ya, Iya. biar bisa kebayang. Atau lihat Instagramnya Jacob sih paling benar sih, ada Langsung, fotonya sebenarnya. semua lengkap dengan deskripsinya berbahasa Indonesia. Ya, ini coba Jacob sambil diterangkan ini. Salah satunya yang mana nih? Ya. Kita pilih aja nih. Ini sih yang ini dari pertama kali ngeliat. Ini saya udah langsung menarik yang- perhatian. Wow. Mungkin Jacob bisa menjelaskan mengenai fotonya nih, deskripsikan sedikit ya buat teman-teman. Oke, so foto ini diambil di Yunani tahun 1965. Foto ini terkenal online karena banyak orang pakai untuk website. Foto ini diambil oleh wartawan Amerika saat Bung Karno di Yunani dan mau makan malam. Sebuah band Yunani datang dan main musik, tapi Bung Karno pasti nggak suka. masuk fingers in the ear and it became a famous photo of that time. Oke. Oh, jadi ini Bung Karno kayak menutup kupingnya Yeah. dan ada 3 sosok Pemain gitar di belakangnya gitu ya. Jadi mereka main gitar aja tapi Bung Karno ya udah tutup kuping aja. Mungkin terlalu berisik karena terlalu deket banget kan gitarnya persis itu di belakang punggungnya. Too loud dan Loud. saat itu karena politik musik barat maybe frowned upon. Jadi so it's too loud, it's too intense. Ya. Ya. Dan kalau memang beli foto-foto ini di belakangnya tuh ada deskripsinya ya Ada Jacob ya. deskripsi karena dari arsip pers, asli dan it bilang dari Athens saat itu Muhammad Soekarno tanggal yang itu, so itu bukti evidence bahwa yang ini dari arsip asli. Wow, itu susah nggak dapat fotonya? Yang ini. Iya, yang ini. Yeah, it's susah. Now my brain blank. Jujur, susah. Jujur. Yeah. Yeah. So jujur dari arsip media saat itu. Ya, jika kadang-kadang saat itu perusahaan UPI atau Associated Press mungkin kirim 2 atau 3 ke arsip lain buat dicetak di newspaper, surat kabar atau lain-lain. Oke. Kadang-kadang hanya ada 1. Ya. So foto begini saya hanya menemukan yang ini. Ya. Ada foto juga close up Bung Karno yang saya menemukan, tapi saya belum pernah menemukan lain. It's dari hari itu. Iya. Dan waktu beli gitu ya, waktu approaching company atau orang yang pegang fotonya ini dipertanyakan nggak kenapa kamu mau beli foto-foto sejarah Indonesia, kan kamu juga bukan orang Indonesia gitu. Mereka nggak tahu siapa saya ya karena biasanya online atau menelepon perusahaan atau orang yang penjual, jadi mungkin mereka tak tahu Indonesia apa. Jadi boleh aja gitu ya orang mengontak terus tanya boleh beli nggak, kalau boleh beli gitu ya. Berapa harganya, apa can we make a deal buat lebih banyak daripada satu. Karena biasanya foto-foto begini dari arsip media biasanya harganya di antara $20 dan $50, $60 depending on who's in it. Oke. Jadi setelah lebih dari 1,000 foto, it's a hobby mahal. It's been an expensive hobby, but I think it's worth it. Iya. Dan Ini ada satu lagi foto lagi nih. Satu foto lagi mungkin bisa dijelaskan sama Jacob gambarnya. Ya, ini So foto ini diambil saat perang kemerdekaan waktu Bung Karno ditangkap oleh Belanda dan kirim ke Pulau Serangan when he was at Serangan. Dan foto ini saat beliau guru untuk anak-anak. jadi di masa pengasingannya itu mengajar ke anak-anak di sekitarnya ya. Karena saat itu beliau tahu education penting sekali karena masa kolonial nggak ada banyak orang yang bisa baca atau tulis di sana. So it's a big step. Ya. Jadi itu tahun berapa itu Jacob? This Ada stempel gitu? masuk arsip Amerika 1956, Oke. tapi foto ambil 1948. 1948. Ya, ini dari arsip The Houston Post.
surat kabar yang sudah tutup setelah Bung Karno berkunjung ke mereka pertama kali. Saya menemukan beberapa foto beliau yang mereka mungkin acquire perusahaan lain atau beli foto-foto beliau dari Associated Press saya tidak tahu, tapi menarik. Oke. Banyak nih, ini foto juga ada ini ya. Butin? Nah, Ibu Tin. Foto Sedang ini apa nih, Ibu lagi Tin? main bowling. Oh, lagi main bowling. Foto ini di belakangnya ada keterangannya juga, diambil tahun 1971. Ya, jadi di sini menggambarkan Ibu Tin lagi main bowling, ngelepas alas kakinya, Iya. tetap dengan Kebaya. posisinya lagi melempar bola bowling. Ya, Ini bagus banget nih ya. ya. Adegan. Ini Momennya bagus banget. dapat dari mana ini? Ini tahun 71 ini ya? Ya, itu styleku bowling juga. Oh gitu ya. Terinspirasi ya Pak Jansen? Terinspirasi. Saya pakai sarang tanpa sepatu main bowling. Oke. Nah, apa nih kesulitan paling utama dari Jacob mendapatkan foto ini? Apa hal yang Foto-foto yang ya, dari foto-foto ini, 1400 koleksi ini, itu semuanya. yang paling sulit misalnya, atau bukan paling sulit deh, tantangannya deh? yang paling sulit menemukan, Ya. I mean, semua beda, like karena saya tidak bisa mencari foto saya suka yang itu dan mau mencari itu, saya harus menemukan apa yang mereka punya. Jadi karena saya tidak tahu jika foto-foto online, foto terkenal diambil oleh wartawan Amerika atau Indonesia, karena jika Antara atau lain-lain di Indonesia pasti nggak beli di sini, Jadi saya hanya mencari dan apapun yang saya menemukan bagus, Jika saya suka saya beli, karena saya tidak bisa beli semua, terlalu mahal. Jadi saya pilih yang istimewa yang saya suka. Oke. Nah, apa nih yang menjadi kepuasan tersendiri ya untuk Jacob ketika mendapatkan foto-foto ini gitu? Mungkin ada something yang ngebuat Jacob jadinya akhirnya beli lagi dan menjadi expensive hobby. And what did your wife say? No, I'm just Yeah, no. Well, my wife, sejujur supportive, She thinks it's good for Indonesia, Tapi, there's many people that think I'm crazy. Ada banyak orang yang percaya saya sedikit gila atau punya ulterior motives. But saya hanya suka, kumpul semua di satu tempat, dan semoga masa depan bisa menunjukkan di Indonesia, mungkin galeri atau sesuatu begitu. Ya, jadi itu kepuasannya gitu. Maksudnya apa nih yang ketika foto datang, wah akhirnya datang. Apa tuh? So itu like saya selalu seru waktu saya dapat, karena kadang-kadang saya tidak bisa lihat foto itu. Jadi saya bisa lihat deskripsi atau mereka kasih tahu apa yang itu. Jadi waktu saya bisa lihat pertama kali seperti foto Bung Karno begitu. Saya tidak tahu itu foto yang itu. Saya hanya tahu Bung Karno di nyanyi, nggak suka musik. So I hope itu foto. So waktu saya buka, wah, serius nih? It's a great day. Kadang-kadang menjadi surprise tersendiri ya, karena hanya tahu gambaran fotonya, deskripsinya, cuman pas melihat fotonya, wow, ternyata fotonya seperti ini. Foto yang saya posting mungkin terkenal adalah, semoga saya bisa talk about this, but Eksekusi Letkol Untung. Tapi sebelum saya beli foto itu, belum pernah lihat foto. Hanya ada deskripsi, this man will die. Dan itu dari Bandung dan nama Untung. Dan foto itu sekitar $50, tapi saya bilang, wah, pasti dari deskripsi, pasti ada foto yang penting. Jadi saya beli sebelum lihat, sebelum apa-apa. Dan waktu saya dapat, wah, belum pernah lihat, saya mencari online, hanya bisa menemukan foto yang blur dari surat kabar di Eropa, dan saya posting, and then it went crazy. It went crazy. YouTube videos sekarang punya jutaan views tentang foto yang itu. Jadi foto ini adalah foto eksekusi. Eksekusi Letkol Untung. Ya, dari Letkol Untung. Ya. Gitu, dan ini Jacob bisa mendapatkan foto aslinya. Dan apakah itu foto paling kontroversi yang pernah dimiliki sama Jacob atau ada lagi? Itu saat ini. I mean, ada beberapa, karena saya tidak, I don't choose political sides di sana. Enggak, hanya bangsa mengkoleksi. saya hanya koleksi. Tapi ada foto-foto
yang membuat orang marah jika mereka suka politik yang ini atau politik yang itu. Foto-foto komunis pas di kontroversial, foto-foto 1998 lumayan kontroversial, depending. Oke. Saya punya beberapa buku atau dokumentaris saat itu, saya tidak tahu jika saya mau posting karena, I don't want to make problems. And it's not terlalu crazy, tapi saya tidak mau orang-orang kebencian. People and jadi ribut, jadi kontroversi, itu Yeah. yang dihindarin. Karena sebenarnya Jacob sendiri itu adalah sebagai kolektor gitu kan ya, semakin punya nilai ini buku atau foto, semakin ingin dimiliki dan dijaga gitu kan ya. Tanpa nilai politik dan lain-lain. Sebagai orang Amerika, sebagai orang bule biasa, saya bisa lihat sejarah dan walaupun saya sangat suka sejarah dan saya hormat bangsa Indonesia dan I love my family, I love everything. I'm not invested in the politics, saya bisa belajar tentang G30S dan saya tidak itu jahat atau itu jahat. Jika seseorang dukung Soekarno atau Soeharto, enggak penting bagi saya karena saya bisa lihat, ini accomplishments mereka, ini mistakes mereka, dan enggak dukung Siapa-siapa. Siapa-siapa. Ada fotonya juga waktu itu sempat lihat di koleksinya Jacob juga, di mana ada Soekarno dan Soeharto bersama ya. Iya. Saya punya di sini. Ada di sini bawah ya. Oke, I think ada deh tadi. Satu dari ini ada. Ini ya. Iya, ada beberapa waktu itu sempat datang ke rumahnya soalnya main-main waktu itu. Saya punya beberapa begini, jadi jika Anda lihat foto ini, bisa lihat foto ini dipakai untuk newspaper, surat kabar di Amerika. Itu surat kabar aslinya ya. Jadi ini ada foto. Kadang-kadang mereka, foto itu kirim kepada beberapa arsip saat itu, beberapa surat kabar dan dicetak di beberapa surat kabar di Amerika. Ya. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Dan ini menariknya ya kalau melihat foto-foto. Karena kan sebagai orang Indonesia, dulu waktu sekolah kita belajar sejarah Indonesia dong, Van ya. Iya. Tapi kan ya udah kita melihat foto yang memang yang sering sekali digambarkan di buku-buku sejarah di Indonesia. Tapi ketika melihat foto-foto ini, wow, ini fotonya benar-benar momen-momen yang spesial dan ini tergambarkan di foto-foto yang sekarang ini menjadi koleksi dari Jacob Cass yang bisa dilihat juga di Instagram. Menariknya soalnya gini, kalau dulu kan ya, ini kalau saya gitu ya, belajar dulu kan di buku sejarah gitu ya, terutama waktu kecil. Buku sejarah itu kan ada masanya kan memang melalui censorship yang sangat ketat. Oh, kalau itu juga ya kan. Jadi foto-foto yang ditampilkan itu foto-foto dari sepihak kan. Jadi kita sebagai seorang anak yang belajar sejarah tuh nggak tahu sebenarnya di balik itu tuh ada fotonya yang mana, yang ada foto lain gak nih dari sisi from the other side gitu. Nah, menariknya di koleksi Jacob ini karena banyak juga foto-foto ini diambil dari media luar dari mana-mana gitu ya, mau itu timur, mau itu barat gitu ya, mau itu yang non-blok gitu. Jadi kita bisa melihat dari berbagai sisi gitu. Benar. Ya kan? Jadi dari foto ini sendiri pun udah bercerita tanpa perlu ada keterangannya kadang. Kita bisa melihat gitu. Ini yang di sini yang menariknya nih kalau ngeliat koleksi-koleksinya Jacob. Iya, kayaknya kita nggak akan pernah bisa ngelihat nih foto Bung Karno lagi menutup kuping ya di buku-buku sejarah atau mungkin surat kabar di Indonesia gitu kan. Untuk menggambarkan seorang Bung Karno yang lagi tutup kuping. Padahal di belakangnya ada 3 pria yang lagi main gitar ketawa-tawa gitu ya. Tapi orang-orang ini, sekarang menjadi lebih sulit menemukan foto yang belum pernah dipublish di sana karena banyak situs, banyak foto yang ini masih punya copyright dari mereka. Saya milik foto asli, tapi digital rights untuk dicetak yang baru masih milik oleh perusahaan lain. Jadi mereka punya foto di website mereka. Jadi menjadi lebih dan lebih sulit untuk
menemukan foto yang belum pernah dilihat di sana. Iya. Karena ada account IG di sana yang mencari di mana-mana untuk menemukan foto begitu. Oke. And I like it. Like I'm happy that people are out there. Ada beberapa account yang menunjukkan banyak kepada orang Indonesia. Tapi karena yang itu saya harus look further and further yang belum pernah didigitalisasi. Iya. Pernah dihubungin nggak sama kolektor sejarah Indonesia tapi yang di Indonesia, Jacob? Jika seseorang lihat dan mau bicara sama saya, jika kolektor atau enggak, silakan. Saya senang Terbuka. Ya. Jangan coba jual kepada saya karena saya terbeli dari Indonesia. Saya mau segera tinggal di sana. Tapi kalau mau punya konversasi, saya senang sekali. But collectors belum pernah Dari reach out. Indonesia. Yeah. Tapi kenapa Jacob ngelihat kayaknya justru lebih bisa atau lebih mempercaya beli dari yang kolektor luar dibanding yang dari Indonesia? Ada nggak alasan tersendiri? Well, karena saya terbeli dari Indonesia, saya belum pernah beli dari sana karena saya mau segera tinggal di sana jika di sana, dan juga saya tidak bisa percaya di sana saya tidak tahu apa yang palsu, apa yang keaslian. It's saya lihat banyak foto, let's say toko, saya lihat foto di sana, tapi saya tidak tahu mereka foto itu dari koleksi pribadi, mungkin seperti atau dari mana kecil foto. Saya tidak tahu jika asli palsu. Saya bukan ahli fotografi. Saya hanya tahu foto dari pers. Yang dari pers itu udah jelas dari library-nya, ada capnya, ada tanda tangannya, ada yang beberapa ada sertifikat bahkan ya waktu itu. Ada beberapa dengan sertifikat. Jika dari tempat seperti International Magazine Service atau lain-lain begitu, kadang-kadang mereka punya sertifikat ini dari arsip kita ini. Otentik. Oke, nah jadi pengen tahu juga kalau ada orang yang mau membeli, kira-kira apakah Jacob juga menjual juga atau nggak, udah kepikiran nggak? Well, sejujur saya tidak akan jual foto-foto ini kepada orang asing dari Indonesia. Tapi saya tidak punya kitas, saya tidak punya tax ID, saya tidak punya apapun di Indonesia, jadi saya tidak akan jual. Saya tidak mau masalah imigrasi, saya sangat hormat pemerintah Indonesia, saya tidak mau membuat uang, bikin uang ilegal, jadi saya sekarang tidak jual apapun. I don't make any money from Indonesia. Apa yang sekarang masih pengen banget jadi impian Jacob untuk bisa didapetin, ada nggak? Tapi belum kesampaian. Foto apa? Yang belum bisa dapat, lagi dicari ini, lagi dicari. What do I want? Saya mau menemukan foto pahlawan mungkin seperti Bung Tomo, Sudirman. Belum pernah menemukan foto mereka karena saat itu mereka the foreign media, the foreign press wasn't really taking photos. Jadi jika saya bisa menemukan foto Bung Tomo, Sudirman, pahlawan perang kemerdekaan saya, that's what I'm looking for. Oke, mungkin Jacob juga bisa kasih ini ya, tips gitu kali ya. Teman-teman juga yang jadi bersemangat nih ketika mendengar cerita Jacob. Wah, ini ada warga Amerika mengkoleksi foto-foto sejarah Indonesia dan sepertinya amat sangat dalam banget terjunnya untuk mengetahui lebih banyak mengenai sejarah Indonesia. Dan mereka jadi terpacu nih, wah. Jadi ingin mempelajari lagi mungkin ya mengenai sejarah Indonesia. Nih mungkin ada yang ingin disampaikan kepada mereka yang lagi mendengar. Honestly, sejujur ada banyak toko antik di sana yang punya foto, dan kondisi foto-foto itu selalu deteriorating. Ada banyak foto di Indonesia yang perlu dijaga. They need to be protected. Jika seseorang tertarik dengan mau beli sejarah Indonesia, pergi ke toko-toko antik, bicara sama keluarga, karena di sana lembab dan humidity. Foto-foto dari koleksi pribadi dan toko kecil, they're just dying over time. Kalau seseorang di sana mau beli foto-foto, mencari di mana-mana di sana karena sejarah datang dari sana. Pasti ada banyak foto yang belum pernah ditemukan. Terungkap gitu ya. Kayak itu seperti treasure hunt di sana. Apa yang orang-orang bisa menemukan, saya tidak tahu. Tapi jika seseorang menemukan foto-foto begitu, kasih tahu saya pasti mau lihat karena saya tertarik dengan apa yang orang-orang di sana bisa lakukan dengan sejarah kalian. Iya. Tahun ini sempat ke Indonesia kan? Iya. Apakah sempat mencari gitu
treasure hunting? Enggak. Memang kan Jacob nggak ingin membeli dari Indonesia kan, cuman apakah sempat kayak mencari, I don't know, mungkin ke museum atau kemana untuk ngeliat-liat aja gitu? Iya, saya dari kunjungan ini saya pergi ke Arsip Nasional. Mereka baik sekali, museum di sana di Gajah Mada, di Jalan Gajah Mada. Mereka give me a tour, exhibit Soekarno baru. Saya lihat semua yang itu satu hari di sana. Saya pergi ke beberapa tempat, Istana Jogja dan Istana Surakarta, dan tempat berdua itu luar biasa. Kami dapat tour pribadi dari keluarga Solo. Dan bisa ambil photoshoot di sana. Selalu begitu istimewa. Saya pasti mau pergi ke lebih banyak tempat di sana. Tapi, there's never time. Harus berkunjung ke keluarga istri dan entertaining people, keluarga. So, Nggak pernah cukup. Makan makanan Indonesia. Makan adalah paling penting ya. Apa makanan favorit? Makanan Standar favorite? biasanya kalau tamu kita yang ke Indonesia. Makanan favorite ada beberapa ya, mungkin rendang. Jika seseorang tidak suka rendang, mereka enggak manusia. Mereka bukan manusia. Kan manusia kan. Tapi saya sangat suka, sop buntut. Saya sangat suka bubur ayam, di pagi hari. Percaya nggak sih ini orang Amerika? Nggak percaya nih Kayaknya enggak ya. Udah koleksi foto-foto sejarah Indonesia, buku-buku sejarah. Ada berapa buku? Kalau buku ada berapa koleksinya? Mungkin 50 buku saja ya. dari masa kolonial dan masa setelah kemerdekaan. buku bahasa Inggris ini apa buku bahasa Enggak, ini yang Indonesia? tadi. Ya kayak Semuanya bahasa Indonesia Yes, bukunya ya? saya Campur. punya buku karena saya mau beli buku langka. So jadi jika Cornell mereka punya studi istimewa tentang G30, saya punya buku yang itu dicetak 1969. Jadi macam-macam begitu saya punya, tapi sebagian besar dalam bahasa Indonesia. Oke. sama ada yang tadi Atau- yang dari KMB itu, Konferensi Meja Bunda. Oh ya. Itu Yang dalam mahal. 3 bahasa. Saya punya juga buku seperti Dian Aidit, Oke. Aidit pemimpin Iya. PKI. Karena langka mereka publish buku dalam bahasa Inggris. Jadi saya mencari Indonesian Revolution, Indonesian Society, buku begitu dalam bahasa Inggris saya juga beli. Atau oleh pemerintah Indonesia jadi konstitusi atau lahirnya Pancasila dalam bahasa Inggris karena yang itu langka dicetak oleh Kementerian Informasi. Ada kan di sini ada yang beberapa buku di bawah ya? Ya, Coba kasih lihat sedikit. beberapa Provisional Constitution ini dicetak tahun apa? Saya tidak tahu, tapi lihat yang itu. Wah, ada lagunya Ada di lagu belakangnya Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya lengkap ya. Jadi ini buku The Provisional Constitution of the Republic of Indonesia. Ini dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Dicetaknya di Indonesia tapi di Saya bahasa pikir Inggris, di kan? Indonesia. Iya, ini Undang-Undang Dasar 45 tapi dicetak bahasa Inggris. Belakangnya ada lagu Indonesia Raya. Ini dicetak tahun 1000, ada di sini tahunnya ya. Mungkin 1950. 1950, I ya. think so, ya. Wow, tahun 1950. Itu dicetak Dikeluarkan. untuk memperkenalkan negara-negara asing untuk konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia. Indonesia. Wah, luar biasa. Ya, dan seperti begini ya. Ini juga ya. Pancasila. Lahirnya Pancasila. Ini kalau di Washington DC kan ada yang namanya Library of Congress. Iya. Perpustakaan dengan koleksi terbesar ya. Ya, Di- saya tidak tahu apa yang Ya. mereka punya. Ya, apakah kira-kira that's my next question gitu. Apakah mereka juga punya ya sejarah dari masing-masing negara gitu termasuk Indonesia, karena beberapa kali memang kita menemukan buku-buku berbahasa Indonesia di Iya. sana. Tapi kita nggak tahu ya apakah mereka memiliki koleksi foto-foto juga gitu yang disimpan di sana ya. There's no way I can keep up with them. Mereka they have everything. Karena donasi dan saat itu yang dicetak mereka kumpul semua. I'll never be able to see it, but they have stuff that's unbelievable. I'm Bisa sure. jadi Yeah. mereka punya juga ya di sana ya. Oke, kalau Ya. gitu Jacob, kita ngobrol nggak kerasa udah 2 hari 2 malam ini ya. Iya. Dari tadi ya. Udah makan rendang pagi siang malam. Malam ini punya rendang di rumah. Oh, di restoran ini. Iya. Ya. Oke, dan kita nanti akan lihat lagi foto-fotonya. Kalau ada yang baru kasih lihat. Dan Atau mungkin juga pasti akan ada di Instagramnya ya. Instagramnya itu adalah koleksi _sejarah _ Indonesia. koleksi Indo. sejarah Indo. Sorry, Ya. Indo. Ya. Orang-orang Sejarah mana Indo. karena
Indo, tapi Instagram tidak akan allow me to put the whole name. Jadi saya tahu Singkat. Indo enggak benar, tapi Ngerti. jangan marah kepada Deskripsinya saya. Indonesia, ada Yeah. deskripsinya di situ, koleksi sejarah Indonesia. Ya, ya. Langsung aja. Oke, kalau gitu Jacob ini luar biasa sekali dan selamat Terima terus kasih ya. hunting. Ya, saya pasti akan Yeah. terus. Jika kalian mau lihat semua, datang ke rumah saya selalu buka. Ya. Wah. Jika Pernah kita waktu itu sekalian syuting juga. Oh, oke. Dulu Jadi sama Ronan juga waktu itu sama Alam kita. iya, bisa dilihat ya Wow, liputannya itu langsung, di wow. website voaindonesia.com. Di sana juga ada ceritanya mengenai Jacob kalau ingin melihat langsung. Bahkan di kamar mandinya aja itu ada peta Indonesia dari zaman dulu, zaman VOC kali. Oh, wow. Di We have one Frame. from like 1840 or something, 1850, Oh, and then one from 1890, and then photos in the Di lorong, bathroom. lorong, Di mana-mana. Udah kayak museum ya. Kayak museum. Wah, luar biasa. Jadi ini obrolan kita. Makanya kita anggap juga kudos banget karena ini adalah seorang warga Amerika, tapi kedekatan dan kecintaannya sama Indonesia itu bahkan saya aja langsung malu juga nih. Kayaknya Iya. sejarah, koleksi sejarahnya ya saya emang gak ada apa-apanya, cuman bisa dengar cerita doang dulu. Benar. Ini punya fotonya gitu, Iya. gila kan? Dan dari foto-foto itu juga kita belajar mengenai sejarah yang mungkin ada beberapa yang kita miss gitu ya. Ada beberapa yang kita juga belum tahu sebelumnya. Itu kita bisa belajar dari foto-foto ini yang belum pernah dilihat sebelumnya. Thank you so much, Jacob. Terima kasih ya, you Jacob, guys. terima you guys kasih. are terbaik, you know. Aduh, kamu berapa lama belajar bahasa Indonesia? Pasti amat. Saya belajar sendiri ya. Belajar sendiri Belajar sendiri karena waktu saya menjadi tertarik, you know, setelah menikah. setelah menikah, ya saya bayar program online, Aha. tapi you know whatever. Jadi saya mulai nonton film-film Indonesia. Sinetron. Ada apa ya? dengan cinta? Ada. Oh, ada berita sebagai penonton juga nih. sebagai penonton. Ada poster ini loh. Ada dengan Poster. Jepang waktu Film ada apa dengan bukan poster cinta? apa sih, flyer ya? Flyer ya. Ya, mini poster dari Jepang. Waktu Jepang. Wow, di dari sana. Jepang. Mungkin ini kalau Dian Sastro atau Nicholas Saputra melihat atau mendengar. Nah, ini Riri Riza. Ini ada posternya loh. Waktu rilis di Jepang. Ini mini poster. Ini Kayak semuanya flyer berbahasa gini. Jepang, ada foto-foto dari adegan ada apa dengan cinta yang pertama. Jadi bicara sejarah itu kan sejarah dari yang zaman dulu sampai yang sekarang pun nanti akan menjadi sejarah di masa depan kan. Iya, betul. Jadi udah dimiliki dari sekarang. Saya belajar dari film itu, you know, cara orang-orang Jakarta bicara ya. Lu, gue, you know, Dari ada apa dengan cinta? karena konversasi itu. AADC. Iya, iya, lengkap. Terima kasih banyak Mbak Mira AEDC. Lesmana kalau lihat bisa jadi tempat belajar bahasa Indonesia juga film. Tapi you know, juga nonton Kompas Live, you know, begitu, dan pakai app untuk belajar grammar. Oh, Tapi oke. semua sampah, you know, saya masih seperti anak kecil. Wah, enggak lah, di fasih banget. Tapi di rumah juga bahasa Indonesia nih. Enggak, istri saya not patient, you know. Lama nih, lama. Beberapa kesalahan dia bahasa Inggris. You know, like I love her, but she's not patient when it comes to the teaching. Ya udah, Oke. kalau gitu kayaknya kalau ngobrol terus lagi nih pengen lagi ngebahas lagi banyak hal nih, tapi sepertinya waktu udah kepanjangan. Gak pulang-pulang nih bisa di sini. Iya. Whatever works. Oke, thank Oke, you kalau gitu banget. sekali lagi Jacob terima kasih banyak. Terima kasih ya. Everybody have a great day. Thank you so much. Thank Jacob you. juga terima kasih, dan buat yang dengerin dan juga nonton ya, jangan lupa ikutin terus beberapa foto dan juga videonya ada di VOA Indonesia dan dari Instagramnya Jacob juga ya, koleksi_sejarah_Indo. Ya, Ya. kita pamit dulu ya. Ya, Sampai ketemu lagi di Kudos berikutnya. Saya Dania Iman Irfan Ihsan, dan I'm ada Ronan Jacob. Zakaria, dan pasti sama. Jacob Cass. Oke, kalau gitu sampai ketemu Oke. lagi ya di Kudos berikutnya ya. Oke, Oke, bye. bye-bye. Have a great day. Thank you.